Indonesia tengah bertransisi menuju energi bersih, salah satunya dengan geothermal. Sayangnya pemirsa, penolakan masih terjadi di sana-sini padahal Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar. Sebenarnya seberapa besar manfaat pembangkit listrik tenaga panas bumi? Berikut adalah laporan jurnalis Metro TV Reda Pulpi dalam segmen Telusur Kasus Lika-Liku Raih Mimpi Swasembada Energi. Geothermal merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi. Indonesia diprediksi memiliki potensi 24 megawatt. Namun, baru terrealisasi sekitar 9,8%. Kalau Anda lihat, ini mungkin angka yang kecil. Tapi ternyata penolakan ini sudah terjadi di mana-mana. Dan kenapa masyarakat menolak pembangunan geothermal dan apa saja yang sudah mereka rasakan dampak negatif dari pembangunan geothermal ini? Ikuti penelusuran kami. Indonesia tengah berusaha mewujudkan kedaulatan energi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT dari sumber daya alam yang melimpah untuk mencapai swasembada energi. Salah satunya dengan memanfaatkan panas bumi atau geothermal. Sumber dan cadangan geothermal di Indonesia dibagi menjadi 8 wilayah, paling banyak ada di wilayah Sumatera. Sementara sudah ada sejumlah pembangkit listrik tenaga panas atau PLTP yang tersebar di Indonesia. Meski 40% potensi geothermal dunia ada di Indonesia, tampaknya penolakan terhadap proyek ini tak bisa dihindari. Salah satunya di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Pada tahun 2013 dibangun geothermal tepatnya di Desa Batu Kuwung. Tim Metro TV menelusuri sisa-sisa proyek geothermal Batu Kuwung yang ditolak warga hingga sekarang. Setelah 2 jam kami perjalanan dari Jakarta, tiba juga kami di Padarincang, Banten. Ini adalah spanduk penolakan warga terhadap pembangunan geothermal yang sudah dipasang sejak tahun 2015. Jadi ini awalnya adalah pintu masuk menuju ke proyek pembangunan geothermal yang kemudian diblokade oleh warga, ditutup, dan kini tinggal sisa ada jalan setapak. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Hanya tersisa jalan setapak seperti ini. Ini awalnya adalah pintu masuk menuju ke proyek pembangunan geothermal yang kini sudah ditutup. Dan di atas sana adalah lokasi yang seharusnya dibangun sebagai proyek geothermal di Banten. Namun saat ini sudah tidak berlanjut kembali pembangunannya dikarenakan seluruh warga yang ada di Padarincang ini menolak. Nah, kenapa penolakan ini terjadi? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah warga di Padarincang. Kami bertemu dengan Doif, salah satu warga yang konsisten menolak proyek geothermal. Kita bicara ada dan sebelum ya. Kalau riset kan kami perlu riset, kami tidak punya instrumen untuk riset soalnya gitu. Kalau sekarang itu kemarau 2 bulan saja sudah mulai air itu berkurang, terutama untuk persawahan. Sekarang bertambah persawahan yang menjadi sawah tada hujan. Yang kedua kayak tanaman endemik seperti di sini kan terkenal dengan varietas duriannya. Yang dulu bermacam-macam durian dan varian-varian unggulan. Tetapi sekarang itu sudah sangat berkurang jauh, hampir 50% berkurangnya. Sekarang juga agak kesulitan, kekurangan air itu di masyarakat, terutama di air warga, sudah sangat mulai terasa beratnya berbeda dengan tahun sebelumnya. Gitu. Ketakutan warga Padarincang bukan tanpa alasan, sebab proyek geothermal di berbagai daerah sudah berdampak pada aktivitas warga. Contoh kasus yang terjadi di banyak wilayah juga begitu. Kebocoran gas yang terjadi berulang kali, misalnya di Mandailing Natal, gitu, tidak beres-beres juga, gitu, masih kemudian terus terjadi. Kebocoran yang terjadi di Mataloka juga terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, gitu. Saya rasa menjadi wajar kalau concern itu muncul dari warga, kekhawatiran itu muncul. Secara sederhana, panas bumi di bawah permukaan akan memanaskan air tanah. Air kemudian menjadi uap yang menggerakkan turbin generator listrik. Lalu listrik akan dialirkan transmisi PLN untuk didistribusikan. Panas bumi ini tidak akan habis. Namun, geothermal memerlukan air dalam jumlah banyak untuk mengekstrasi cairan panas bumi.
Sementara di Padarincang, luas sawah yang mencapai 3.709,2 hektar dan menjadikan Padarincang sebagai penghasil padi terbesar di Kabupaten Serang, tentu pembangunan geotermal menjadi ancaman serius. Belum lagi, mata air di Padarincang yang melimpah kini mulai berkurang. Ya kita dari PAM, Sebelumnya, nggak, kita dari gunung, sekarang Pak, dari Karangpang. bisa habis berapa Umi satu bulan untuk air aja? Untuk air aja ya. Ya tergantung pemakaian, kadang 200, 250, Dampak apa yang udah dirasain Umi? banjir bandang Kapan itu? pada tahun 2017, Banjir di daerah mana? daerah Cikoneng, Barengkok, Batu Kuwung, Sebelumnya pernah banjir? belum pernah Sama sekali? sama sekali. Itu pertama kali berarti? Iya, seumur hidupnya? banjir bandang itu. Banjir bandang itu Iya. sampai ketinggian berapa Umi? Kalau untuk daerah Sukamajunya mungkin kena ketinggian 1,5 meter ya, kurang lebih lah. Hal inilah yang membuat warga Padarincang konsisten menolak proyek geotermal. Kini, proyek tersebut belum dilanjutkan, bahkan akses jalan diblokade warga. Sementara Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Endia Listiani Dewi, saat kami minta konfirmasi terkait geotermal Batu Kuwung menyebut bahwa pembangunan geotermal di Padarincang memang dihentikan karena alasan sosial, meski ia tak merinci masalah apa yang dimaksud. Jadi itu belum selesai karena sesuatu hal, apakah di situ ada isu sosial atau hal-hal terkait dengan teknologi. Yang saya dengar batas waktunya yang sudah melebihi ketentuan, begitu. Permintaan penghentian sementara itu kan sering ada karena dari yang bersangkutan biasanya. Jadi permintaan penghentian sementara, penghentian seperti itu dimintakan dari pengembang ke saya. Jadi pemirsa, ini merupakan jalan menuju ke proyek pembangunan geotermal. Namun untuk kami tampaknya cukup sulit ke sana karena jalannya sudah ditutup. Kemudian karena sudah cukup lama sejak 2018 sehingga semak belukar ini sudah menutupi jalan menuju ke proyek pembangunan geotermal. Nah, sebenarnya pemirsa, geotermal ini memiliki manfaat di mana menggunakan panas bumi yang diklaim tidak bisa habis. Kemudian ini juga membantu untuk mengurangi emisi karbon dan juga ketergantungan menggunakan bahan bakar fosil. Serta untuk geotermal ini juga memiliki manfaat-manfaat lainnya sebenarnya. Tapi sayangnya dari masyarakat yang daerahnya sudah dibangun geotermal, misalnya di Jawa Tengah, ini ada sejumlah dampak negatif yang dirasakan usai dibangun geotermal. Misalnya, pertanian ini menjadi lebih tidak produktif usai ada geotermal. Kemudian air menjadi sulit, hawa panas ini juga meningkat, bahkan di beberapa daerah juga mengalami sejumlah dampak-dampak negatif lingkungan lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan penting pemirsa, bagaimana cara pemerintah tetap membangun geotermal namun meminimalisir kekurangan ataupun kerugian yang dirasakan oleh lingkungan dan juga warga sekitar. Itu seringkali ada pendapat bahwa air tanahnya itu digunakan dan kering begitu. Padahal tidak, mengebornya itu jauh sekali, bukan menggunakan air tanah yang notabene kalau kita bikin sumur itu kan sekitar 10-20 meter. Ini ngebornya sudah skala 700 meter ke bawah. Nah, lalu ada teknologi satu lagi, closed loop technology, di mana air itu dipakaikan kembali. Jadi pada saat kita drilling sampai dengan 700 meter, 1 kilo gitu ya, itu jauh sekali. Itu pun air yang digunakan diinjek kembali ke dalam tanah. Dan yang dipakai itu sedikit sekali. Dan juga tentang misalnya ini isu lingkungan yang lain, misalnya ada gas gitu ya, gas yang beracun begitu ya. Ini di beberapa lokasi pernah ada terjadi, tetapi sekarang mitigasinya itu sudah demikian well prepared. Nah, saat ini ada di beberapa lokasi sudah memasang sensor. Ada beberapa lokasi yang saya hentikan pengeborannya karena isu sosial, lalu kita telaah kembali. Lalu misalnya kemarin ada isu sosial yang lain itu, kita kirim inspektur panas bumi yang bisa menyelidiki apakah yang sebetulnya terjadi. Kita mempunyai tantangan interconnection.
Jadi konektivitas kita dari satu pulau ke pulau yang lain, kalau di renewable energy atau energi baru terbarukan itu, sumbernya ada di satu tempat, tapi demand-nya atau pemakainya ada di tempat lain. Kalau untuk masalah SDM, Mbak, itu mohon maaf kita sudah jauh di atas negara-negara maju lainnya. Nomor 2 kita, Mbak, ya, setelah Amerika dalam tahap pengembangan geothermal. Tapi kalau untuk pengembangan gitu ya, yang istilahnya ideal gitu ya, tanpa adanya kerusakan lingkungan, tanpa adanya resistensi, menurut saya itu justru harus ada, Mbak. Resistensi harus tetap ada karena itu itu adalah sebuah sinyal gitu ya dari masyarakat yang sudah sebenarnya paham, oh ada energi ini namanya geothermal gitu ya, dan nanti ada dampaknya terhadap lingkungan gitu, dan saya ingin ada solusi. Saya pikir resistensi dari 20 tahun terakhir ini memang lebih banyak sekarang ini karena masyarakat sudah lebih banyak terpapar ya kepada banyaknya informasi gitu, informasi di internet ataupun dimanapun, tetapi memang belum secara holistik gitu ya, mungkin taunya geothermal merusak lingkungan, tetapi sebenarnya kita punya teknologinya. Jelas pasti tidak setuju. Karena memang geothermal ini memang yang kami pahami adalah akan menimbulkan beberapa masalah di kampung dan di desa kami. Menolak. Karena kami di sini warga Padarincang ya. Kami di sini itu basisnya pertanian, jadi kami tidak perlu adanya proyek apapun di sini. Sudah tentu pasti tidak setuju, dikarenakan kami melihat di selebaran-selebaran dan juga di video-video YouTube ya terkait masalah dampak-dampak yang sudah terjadi, kami sangat ngeri. Tidak, karena dampaknya banyak. Sebenarnya geotermal menjadi salah satu cara agar Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Namun ternyata masih banyak terjadi penolakan masyarakat yang merasa dampak negatif dari dibangunnya proyek geotermal. Kalau menurut Anda pemirsa, apakah dampak negatif ini sepadan dengan dampak positif yang dihasilkan dari geotermal, dan apakah bisa dampak negatif tersebut diminimalisir agar semua pihak sama-sama bisa merasakan dampak positif dari geotermal? Dari Banten, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.